emosional menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang, sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Abdul Latif, Julius Wahyudaryono, Siti Laras Afrianti, dan saya sendiri, Siti Nima Fitria, akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan emotional intelligence. Kecerdasan emosi memiliki peran dan pengaruh yang tinggi dalam pekerjaan. Konsep emotional intelligence pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Peter Salovey dan John Mayer di sebuah artikel pada tahun 1990 yang kemudian populer lewat buku yang ditulis oleh Daniel Goleman, Why It Can Be Measured More Than IQ. Emotional intelligence merupakan kemampuan yang cukup diperhitungkan di dunia pekerjaan agar setiap individu di dalam perusahaan dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas. Sederhananya, baik atau tidaknya pekerjaan yang Anda lakukan secara tidak langsung dipengaruhi oleh kualitas emotional intelligence yang Anda miliki. Mari kenali lebih jauh pemahaman tentang emotional intelligence. Ada 5 indikator emotional intelligence yang dikemukakan oleh Daniel Goleman dalam bukunya. Yang pertama itu adalah self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga self-motivation, yang keempat empati, dan kelima adalah social skill. Mari kita bahas yang pertama, yaitu self-awareness. Self-awareness ini mengenali emosi diri dengan mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih tentang perasaannya adalah orang yang handal bagi kehidupan mereka, karena mereka memiliki perasaan lebih tinggi akan perasaan mereka yang sesungguhnya atas pengambilan keputusan tentang masalah pribadi. Salah satu contohnya dari self-awareness ini adalah saat di tempat kerja ada teman yang mendapatkan prestasi, kita ikut senang dengan pencapaiannya. Dan yang kedua adalah self-regulation. Self-regulation ini tentang mengelola emosi, yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas. Kecakapan ini bergantung pula pada kesadaran diri. Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri. Salah satu contohnya ialah kita mampu menunjukkan emosi kita dengan situasi yang tepat, seperti ketika kita merasa bersyukur dengan sesuatu yang terjadi kepada diri kita sendiri maupun sesuatu baik yang terjadi kepada orang lain. Yang ketiga, berkaitan dengan self-motivation. Self-motivation sendiri adalah kemampuan menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk motivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri. Orang-orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Menurut Goleman, motivasi dan emosi pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggerakkan. Motivasi menggerakkan manusia untuk meraih tujuannya, sedangkan emosi menjadi bahan bakar untuk motivasi. Dan motivasi pada gilirannya menggerakkan persepsi dan membentuk tindakan-tindakan. Misalnya, ketika mempunyai tujuan, kita harus mempunyai strategi untuk menyemangati diri sendiri untuk mencapai tujuan kita. Saya ingin menjadi seorang tentara, gagah, dan bisa membantu rakyat. Yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan-hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan orang banyak atau masyarakat. Orang yang memiliki empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Seperti mampu menangkap pesan-pesan nonverbal dari orang lain seperti nada bicara, gerak-gerik, maupun ekspresi wajah dari orang lain tersebut. Misalnya, Bu, boleh minta? Apa saya? Belum makan Ade. Belum, dari pagi. Dari sana. Ya, bikinin dulu. Iya, Ade nggak punya uang sama sekali. iya. Beneran, Bu? Berarti di rumah ya. Makasih, Bu. Langsung pulang ya. Iya. Jangan kemana-mana ya. Iya. Nih ada uang. Makasih ya, Bu. Ya. Hati-hati di jalan ya. Kemudian kita sampai kepada indikator kelima, yaitu social skill atau keterampilan sosial. Jika kami boleh mengelaborasi terkait dengan indikator kelima ini adalah, ini merupakan sebuah kolaborasi dan pengintegrasian dari keempat indikator sebelumnya. Di 3 indikator pertama kita diajak untuk mulai mengenali diri kita dari sudut pandang, yaitu di dalam diri kita, kemudian melalui empati, di mana indikator keempat tadi kita dimulai untuk bisa mulai untuk mempraktekkan nilai positif diri kita kepada orang lain. Dalam hal ini kemampuan sosial adalah untuk menangani emosi dengan baik ketika kita berhubungan dengan orang lain, dan juga dengan cermat dapat membaca situasi dan jaringan sosial. Kita dapat lancar dalam berinteraksi menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi, bahkan untuk memimpin dan bermusyawarah, dan kita juga dalam hal untuk menyelesaikan sebuah perselisihan dan juga dapat mengembangkan dalam kerjasama dalam sebuah tim. Kemudian kemampuan diri ini juga untuk mengembangkan hubungan sosial, di mana kita akan menjadi sebuah karakter yang kuat yang nantinya akan menjadi pembeda saat kita menjalankan peran sosial kita di tengah-tengah komunitas kita. Bahwa hubungan
sosial ini merupakan kemampuan untuk mengendalikan dan juga menangani emosi dengan baik ketika kita berhubungan dengan orang lain. Kita juga melalui kemampuan sosial ini kita dapat bertindak bijaksana dalam kita hubungan kita dalam antar manusia. Sebagai contoh bahwa kita ketika sudah memiliki rasa empati, kita dapat membangun hubungan yang baik, dapat memelihara hubungan yang baik dan berkomunikasi dengan yang baik dengan teman sekerja ataupun dalam komunitas kita. Oke, kita jatuh pada kesimpulan kita tentang terkait kecerdasan emosional ini, bagaimana kita merangkum tadi dari 5 indikator yang telah kita sebutkan dan dibahas oleh kelompok ini, bahwa dalam kesimpulannya adalah kecerdasan emosional bukan sekedar kemampuan abstrak, melainkan kunci yang membuka pintu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam dunia yang penuh dengan kompleksitas dan interaksi antar manusia, kecerdasan emosional menjadi pembeda yang menentukan bagaimana kita menavigasi kehidupan kita ini. Memahami diri sendiri dan orang lain adalah fondasi dari kecerdasan emosional. Dengan mengenali emosi dan memahami akarnya, kita mampu untuk mengendalikannya dengan lebih baik. Kemampuan ini membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat, mengatasi stres ataupun emosi, dan membangun serta memelihara hubungan yang positif. Sekali lagi, kecerdasan emosi bukan bakat bawaan, melainkan sebuah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan terus-menerus. Melalui latihan dan disiplin, kita dapat meningkatkan kesadaran diri, kemudian mengasah kemampuan untuk mengolah emosi dan membangun empati terhadap orang lain. Kecerdasan emosi bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang mencerminkan kematangan dan kebijaksanaan, yang membawa kita membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis dengan orang lain. Kemampuan untuk mengolah emosi bukan merupakan faktor penentu dalam mencapai kesuksesan di berbagai bidang, baik personal maupun profesional. Meningkatkan kecerdasan emosional berarti berinvestasi pada diri sendiri demi masa depan yang lebih cerah. Menutup kesempatan ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu konsisten dan membangun kesadaran diri bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dengan tekad dan komitmen, kita dapat terus-menerus dan berkembang, serta belajar membuka potensi diri dan mencapai kebahagiaan sejati. Mari kita jadikan kecerdasan emosional sebagai kompas dalam mengarungi lautan kehidupan, mengantarkan kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Terima kasih.